Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama yang menjadi bukti cinta, mari kita panjatkan puja kepada Dat yang Maha Bijaksana. Puji yang menjadi ikatan suci antara hati dan jasmani, mari kita panjatkan ke Dat Allah yang Maha Kidam, yang atas limpahan rahmat dan irahmatnya lah kita dapat berkumpul di haflah yang insya Allah mubarakah ini. Lantunan salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pemuda yang berwibawa, penegak kebenaran, pendobrak kebatilan, pencerah keimanan, dan pemimpin termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya, dan tabi'in tabi'atnya sampai kepada kita selaku umat. Yang terhormat pimpinan umum Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mu'awanah beserta keluarga, yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan yang saya banggakan hadirin sekalian. Dalam menghadapi masa depan remaja yang lebih baik, dan yang terpenting adalah ilmu pengetahuan. Apalagi di masa zaman sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin canggih, begitu pula masalah semakin rumit dan komplit, yang mana semuanya memerlukan penguasaan yang menyeluruh dalam mengatasi masalah ini. Apabila anak-anak lemah ilmu dan tidak mengenyam pendidikan yang lebih baik, lantas bagaimana kehidupan masa depan yang lebih cerah akan tergapai di era tantangan seperti ini. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajarlah tidaklah jauh. Masya Allah. Hadirin, pada kesempatan ini izinkanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Remaja Islam Berwawasan Modern. Reformasi telah mengubah gaya hidup menjadi tren yang sering kita pakai dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini merupakan ciri dari adanya era globalisasi, yang mana kita berkewajiban semestinya untuk mengikuti adanya perkembangan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 114. Mari kita renungkan.
Allah. Wahai aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, ya Allah, yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Allah, tambah, ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Hadirin rahimahumullah, ilmu berasal dari bahasa Arab, masdar dari sulasi mujarad bab keempat wajar fakilah yang artinya tahu atau wawasan. Dalam bahasa Inggris, ilmu dipadankan dengan kata sains, sedangkan wawasan dipadankan dengan kata knowledge. Dalam bahasa Indonesia, sains diartikan dengan ilmu, tapi ada yang mengatakan pula diartikan dengan ilmu pengetahuan, yang mana secara konseptual keduanya memiliki makna yang sama. Kita sudah sering mendengar, kita pun pernah membaca dalam era globalisasi ini. Salah satu aspek positifnya adalah terbukanya jalur komunikasi dan informasi sehingga kita bisa menggunakannya. Kecanggihan teknologi membantu kita lebih mendapatkan informasi secara cepat, Tepat dan akurat. yang mana semuanya tergantung pada pemakaian kita, apakah kita bisa menggunakannya ke arah yang positif atau ke arah yang negatif. Lantas yang menjadi pertanyaan sebagai remaja muslim, bagaimana sikap remaja muslim untuk menghadapi era globalisasi seperti ini? Bagaimana sikap remaja muslim dalam menetapkan nilai-nilai Islam dalam diri? Dan bagaimana sebagai seorang remaja muslim agar tetap berjalan dalam koridor berteguh pada agama tetapi tetap bisa mengikuti kemajuan zaman ini. Dari yang di atas telah jelaslah bahwa ilmu memiliki kedudukan tertinggi dalam ajaran Islam. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang ilmu dan para ulama memiliki kedudukan yang terhormat. Dalam hadis pun dijelaskan bahwa setiap orang wajib untuk menuntut ilmu. Yang menjadi permasalahan adalah apakah setiap ilmu yang harus dituntut oleh semua orang itu wajib semuanya? Mengingat dalam dewasa ini semua ilmu sudah tertera dimanapun. Oleh karena itu ada beberapa ulama yang mengelompokkan tentang ilmu-ilmu yang mana mereka tetap berprinsip pada wajib menuntut ilmu. Kewajiban manusia adalah beribadah kepada Allah. Oleh karena itu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ini seperti sholat, Zakat, puasa, dan haji merupakan kewajiban, merupakan ilmu yang wajib kita pelajari. Kemudian baru ditunjang dengan ilmu-ilmu selanjutnya. Dengan mendukung dan menyokong adanya era globalisasi seperti ini, para pemuda dan remaja diharapkan menggunakan waktunya untuk sebaik-baiknya digunakan. Bahkan kalau bisa, remaja dan pemuda dapat berbicara di ranah internasional dengan dibekali ilmu yang mumpuni. Pada saat muda seperti ini, selagi kita memiliki kesempatan dan waktu,
ilmu pengetahuan dan teknologi. Tingkatkan prestasi dan tingkatkan prestasi dan bekali diri agar nanti kita siap Untuk menjawab tantangan era modern. Sebagai remaja penerus bangsa, meskipun kita telah hidup di dunia yang serba canggih ini, tetapi kita tetap harus memfokuskan juga bahwa ada dampak-dampak negatif dari kemajuan teknologi. Oleh karena itu, bekali diri kita dengan ilmu, bekali diri kita dengan iman, bekali diri kita dengan keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bagaimana sekarang itu tergantung kepada diri kita. Lantas, apakah kita akan berdiam diri seperti ini dalam era globalisasi ini? Akankah kita menjadi generasi yang hanya mampu berdiam diri melihat setiap orang berlomba-lomba dalam kemajuan? Apakah kita akan membiarkan diri kita tertindas oleh kemajuan menjadi kaum yang terbelakang? Apakah kita akan terbawa oleh dampak negatif dari perubahan tersebut? Jawabannya, mari kita renungkan dalam surat Al-Quran. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut berusaha merubah nasibnya sendiri. Maha benar Allah dalam segala firman. Dapat disimpulkan bahwa remaja adalah tongkat maju mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah, ulama, dan umaroh, mari kita dekatkan remaja kepada ilmu pengetahuan dan teknologi agar remaja menjadi remaja yang berkualitas, remaja yang berkarya, remaja yang penuh dengan ilmu, remaja yang berwibawa, bukan remaja yang hanya bisa bergaya dan tahu cinta tanpa tahu agama. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa